Halo Sobat Gede Kopi, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Akhirnya Asus meresmikan smartphone flagship mereka yang dihadirkan untuk konsumen mainstream. Sebelumnya ROG Phone 5 telah lebih dulu dirilis, menjadi salah satu perangkat terkencang di 2021. Namun Zenfone 8 series bakal hadir penuhi kebutuhan pengguna selain gamer. Meski sama-sama hadir dalam dua varian, tahun ini Asus mengambil pendekatan yang berbeda, alih-alih dua versi yaitu standar dan Pro. Kedua jenis smartphone yang diluncurkan dibuat berbeda. Asus Zenfone 8 untuk mereka yang inginkan Android compact berdimensi kecil. Sementara varian Flip mengusung bahasa desain dari dua seri terdahulunya, usung sistem kamera putar. Meski begitu, sobat tak perlu mengorbankan spesifikasi demi punya Android paling kencang. Justru dalam spesifikasi tertentu, Zenfone 8 versi standar mengusung beberapa fitur yang lebih baik. Mari kita bahas spesifikasinya satu persatu. Jack audio 3,5 mm dan IP68. Ya, dua fitur kunci ini merupakan salah satu keunggulan yang dibawa oleh varian kecil dari flagship Asus 2021 ini. Dimensinya sendiri hanya 148 x 68,5 x 8,9 mm. Kurang lebih sama seperti Google Pixel 4 dan lebih kecil dari iPhone 12. Bobotnya pun juga dibuat ringan, yakni 169 gram saja, padahal dimensi layarnya cukup besar. Panelnya dibuat flat dengan keempat bezel yang tipis dan sistem kamera depan punch hole. Bentangnya sendiri seluas 5,9 inci beresolusi Full HD Plus dengan panel AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Untuk daya tahannya disiapkan kaca Gorilla Glass Victus yang lebih tahan pecah saat terjatuh. IP68 juga menjadikannya smartphone Asus pertama yang tahan air. Spesifikasi layarnya juga bisa dibilang spesial karena sudah HDR10+, cakupan warna 112% DCI-P3 dan bisa menyala sampai 1100 nits. Sensor sidik jarinya juga sudah disematkan di balik layar. Sensor kamera depannya pun mendukung dual pixel AF, gunakan sensor dari Sony yaitu IMX663 dengan resolusi 12 megapiksel. Sementara di belakang setupnya tergolong sederhana. Ada sensor utama Sony IMX686 64 megapiksel dengan OIS. Sementara sensor kedua adalah IMX363 12 megapiksel ultra wide, juga mendukung dual pixel PDAF dan bisa dimanfaatkan sebagai sensor makro. Sensor utamanya bisa merekam video sampai 8K 24 fps dan 3 mikrofon di sekeliling bodinya dipadukan dengan Uzo Audio Zoom plus teknologi peredam noise khusus. Nggak sekedar kasih jack audio 3,5 mm, speaker stereonya juga gunakan modul berkualitas dari Cirrus dan masih ditambah antena radio FM secara built-in. Yang sedikit dikorbankan adalah kapasitas baterainya yaitu 4000 mAh yang bisa diisi sampai 60% dalam waktu 25 menit saja. Opsi memorinya sangat luas, hingga 16 GB RAM dan 256 GB penyimpanan internal. Oke, berpindah ke Asus Zenfone 8 Flip. Nama perangkat ini menandai fitur kunci yang dibawa yaitu mekanisme kamera flip. Sejatinya tak banyak berubah dari seri Zenfone 7 alias bisa dianggap seperti penyempurnaan saja. Layar depannya masih sama persis 6,67 inci AMOLED Full HD+, 90 Hz refresh rate, Gorilla Glass 6 plus HDR10+. Fingerprintnya kini sudah ikut pindah ke dalam layar. Tanpa kamera depan, pengguna bisa memanfaatkan modul kamera utama yang terdiri dari 3 sensor, IMX686 64 megapiksel tanpa OIS, IMX363 12 megapiksel ultra wide angle, dan OmniVision 8 megapiksel untuk 3 kali optical zoom. Ada mode baru yakni objek fokus yang bakal ambil fokus ke objek jarak terdekat dari sensor kamera. Mekanisme putar kameranya sendiri kabarnya diperkuat hingga 50% dan pengguna bakal diberikan pintasan khusus untuk memutar hingga 4 sudut berbeda selain menggerakkannya secara leluasa. Kapasitas baterainya juga masih sama seperti dulu, 5000 mAh dengan 30 watt hypercharge. Tanpa jack audio namun dengan amplifier dari NXP plus sertifikasi Hi-Res Audio. Kedua smartphone terbaru dari Asus kali ini bakal tersedia lebih dulu di Eropa dan Taiwan. Untuk varian standar harganya sendiri mulai dari €599 atau sekitar 10,3 jutaan. Dan untuk Asus Zenfone 8 Flip dibanderol seharga €799 atau sekitar 13,8 jutaan. Perlu diingat harga regional Eropa memang sewajarnya lebih mahal dari regional lain.
Lantas apakah nasibnya bakal sama seperti Zenfone 7? Nampaknya tidak, mengingat media sosial Asus Indonesia cukup gencar mempromosikan dua flagship terbarunya ini. Semoga saja Asus bisa segera membawa yang kedua smartphone ini ke tanah air. Oke sob, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gede Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you!